Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus dimanapun engkau berada. Mari berikan waktumu 5 menit dalam podcast GPD Ecclesia Karangmulia segmen Rahasia. Renungan Harian Ecclesia. Saudara, kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 18 ayat 28 sampai 30, firman Tuhan berkata, "Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya." Saudara, ini sebuah kejadian bicara tentang konflik. Kita mungkin berpikir bahwa potensi konflik ada di mana-mana. Dan saya yakin setiap orang pernah berkonflik. Setiap orang pernah menghadapi konflik. Setiap orang pernah memiliki persoalan satu dengan yang lain. Hanya yang cukup menarik di tempat ini adalah, di ayat ini adalah ketika seseorang yang memiliki hutang 10.000 talenta. Dan dia diberikan kasih karunia, dianggap hutangnya lunas. Tetapi ketika dia melihat saudaranya yang dulu pernah berhutang kepadanya hanya 100 talenta, 100 dinar maaf, ketika dia bertemu dengan sahabatnya, firman Tuhan dalam Injil Matius 18:28 kata, ia bertemu dengan seorang hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Saudara, ini sebuah bentuk cara menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Jadi gambarannya 10.000 talenta yang begitu besar jumlahnya, itu sudah dianggap lunas. Tetapi dia pernah mempiutangi temannya hanya 100 dinar, nilai yang sangat kecil, tetapi dia mencekik temannya itu dan memasukkannya ke penjara. Saudara, ini bentuk bagaimana kita menyikapi sebuah persoalan. Bukankah sebenarnya kita pun tidak luput dari masalah, dari hutang, dari konflik? Tetapi saudaraku, bukankah sebenarnya kita sudah diampuni dari pelanggaran yang begitu besar, dari dosa yang begitu besar? Nah, kalau kita kembali ke konteks ini, kita melihat dia memiliki hutang 10.000 talenta, nilai yang tidak terbatas begitu banyak. Tapi ketika dia melihat ada orang lain yang pernah berhutang kepada dia hanya 100 dinar, dia mencekik orang itu, membentak orang itu, menganiaya orang itu, dan memasukkannya ke penjara. Saudara, ini melukai hati Tuhan. Karena saudara, hidup kita adalah karena anugerah, kasih karunia Tuhan. Bisa saja kita, engkau dan saya, terbaring di rumah sakit dan harus bayar sekian banyak. Tapi kenapa ketika orang lain belum bisa membayar hutang kepadamu, engkau mengejar dia, bahkan memasukkannya ke penjara? Di mana kesabaran dan kasih itu dalam hidup kita? Ini melukai hati Tuhan. Dan ayat ini biarlah menjadi perenungan bagi kita. Bukankah sebenarnya dosa kita, pelanggaran kita, Tuhan sudah ampun? Tidak ada alasan bagi kita tidak mengampuni orang lain dan malah berpikir menganiaya orang lain. Saudara, ayat ini menjadi penegasan bagi kita bahwa bagaimana kita menghadapi sebuah konflik, bagaimana kita menghadapi sebuah persoalan, bagaimana kita menghadapi sebuah perkara. Dan perkara ini bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita adalah anak Tuhan atau masih sama dengan orang lain dalam menyikapi sebuah konflik dan persoalan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami semakin merenungkan bahwa hidup kami adalah karena kasih karunia Allah. Dikala kami diizinkan diperhadapkan kepada sebuah persoalan yang pelik, sebuah konflik yang mungkin begitu menyita pikiran kami, ajar kami memahami, Tuhan, bahwa kami pun orang berdosa yang penuh dengan pelanggaran, dan kami sudah diampuni oleh Tuhan. Ajar kami memikirkan, Tuhan,
bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari nilai mata uang, sehingga kami memiliki damai dan sukacita Tuhan dalam kehidupan kami. Materikan firman Tuhan bagi kami semua, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat, tunjukkan engkau anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.